Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Firmansyah dari kelas HAP jurusan PWK ITS angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persoalan pelanggaran pemanfaatan ruang di Indonesia. Adapun pembahasan kali ini terdapat identifikasi kasus dan rumusan persoalan, lalu ada landasan peraturan perundangan terkait, dan yang terakhir merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi. Bagian pertama adalah identifikasi kasus dan rumusan persoalan. Telah banyak kasus pelanggaran tata ruang yang terjadi di Indonesia, namun salah satu kasus yang menarik adalah terkait pelanggaran penataan ruang pada kawasan kota pesisir. Pelanggaran yang terjadi biasanya merupakan akibat dari eksploitasi pembangunan sehingga mengancam fungsi lindung dari kawasan pesisir. Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran penataan ruang yang terjadi di Indonesia. Yang pertama merupakan pelanggaran penataan ruang pada wilayah pesisir yang telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan. Tingginya minat wisatawan yang berkunjung menjadikan kawasan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga menarik minat investor untuk datang dan juga melakukan eksploitasi. Ya, kawasan ini merupakan kawasan Gili Trawangan yang terdapat pada Kabupaten Lombok Utara yang memiliki permasalahan terkait penataan ruang yang disebabkan karena tingginya minat investor dalam mengembangkan wilayah pesisir, akan tetapi ulah para investor ini justru melanggar ketentuan penataan ruang dengan membangun kafling serta pembangunan bangunan permanen pada jarak 5 meter dari garis pantai. Kafling ini menyebabkan tersitanya akses ruang publik bagi masyarakat. Berikutnya merupakan pelanggaran penataan ruang pada wilayah pesisir di ibu kota Sulawesi Utara, di mana telah banyak kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang berpotensi terjadi degradasi lingkungan. Ya, kawasan ini merupakan kawasan pesisir Megamas yang berada di kota Manado yang merupakan kawasan reklamasi pantai sejak tahun 1996 oleh PT Mega Surya Nusa Lestari. Kegiatan budidaya yang dilakukan pada kawasan lindung ini juga menyita ruang gerak masyarakat pada ruang terbuka umum, dan kegiatan reklamasi yang dilakukan dapat berpotensi menciptakan kebakaran baru dan juga bencana alam pesisir. Berikutnya, kita akan meninjau bagaimana permasalahan tata ruang tersebut berdasarkan peraturan perundangan dan juga peraturan daerah yang berlaku. Yang pertama, berdasarkan UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pada pasal 13 ayat 1 huruf A yang berbunyi, persyaratan jarak bebas bangunan gedung meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi. Kawasan sempadan pantai yang terdapat pada dua wilayah yang disebutkan sebelumnya menyalahi aturan di mana pada kawasan sempadan pantai ini atau tepi pantai tidak boleh ada bangunan yang berdiri, tapi pada kenyataannya telah dibangun bangunan dan juga telah di-kafling oleh investor. Berikutnya, apabila kita meninjau berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pada pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud adalah sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Bila meninjau dari fungsi wilayah pesisir pada kedua daerah tersebut, pelaksanaan kegiatan budidaya yang melakukan pembangunan gedung sudah termasuk ke arah pelanggaran karena kawasan lindung difungsikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Di mana pantai merupakan salah satu ruang terbuka hijau publik yang dikelola oleh Pemda yang tidak boleh untuk dihalangi aksesnya dan dimiliki oleh pihak tertentu saja. Berikutnya, apabila kita meninjau UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama pada pasal 17 terkait perubahan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang,
terdapat beberapa pasal yang diubah, yakni pertama pasal 17 ayat 4, di mana peruntukan kawasan lindung meliputi peruntukan ruang untuk pelestarian lingkungan. Dan pasal 35 huruf A yang berbunyi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Melalui kedua pasal tersebut, pembangunan dan pengkaflingan pada wilayah pesisir merupakan kawasan lindung adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, apabila kita meninjau pada pasal yang sama dan pasal ubahan yang berbeda, yakni pasal 37 ayat 1 dan 2, yang berbunyi persetujuan dan pembatalan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai diberikan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan pembangunan pada kedua wilayah pesisir ini oleh investor setelah ditelaah lebih lanjut ternyata tidak mengantongi izin pemanfaatan ruang baik dari Pemda maupun dari pemerintah pusat. Sedangkan pada pasal 61 huruf D, dalam memanfaatkan ruang, setiap orang wajib memberikan akses terhadap kawasan yang telah dinyatakan sebagai milik umum. Pemberian akses yang dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat menjangkau kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, yakni sumber air dan kawasan pesisir pantai yang pada kenyataannya akses menuju kawasan ini terhalang oleh kafling yang ditetapkan oleh investor. Kemudian apabila kita meninjau dari peraturan daerah yang berlaku, yang pertama akan kita tinjau dari Perda Kabupaten Lombok Utara nomor 9 tahun 2011 tentang RT RW Lombok Utara pada pasal 56 huruf D yang berbunyi memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan yang dinyatakan oleh perundangan sebagai milik umum. Kemudian pada pasal 44 ayat 13 yang berbunyi, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada pada zona rawan bencana, cagar alam dan budaya, pembangunannya dibatasi dan dikendalikan. Yang terakhir, pasal 43 huruf E yang berbunyi, pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen. Pendirian bangunan dan kafling oleh investor pada kawasan Gili Trawangan telah menyalahi 3 pasal ini dengan tidak memberikan akses pesisir sebagai pemilik umum, membangun tanpa pengendalian dan di kawasan pesisir, lalu bangunan yang dapat dibangun pada kawasan pesisir juga hanya sebatas fasilitas umum dan penunjang rekreasi, akan tetapi bangunan yang dibangun merupakan bangunan permanen. Lalu, untuk pasal yang terakhir yang merupakan pasal 44 ayat 1 huruf C yang berbunyi peraturan zonasi kawasan, peruntukan lain terdiri atas perdagangan dan jasa, kawasan pusat pemerintahan, dan juga kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan setelah ditelaah lebih lanjut, beberapa peraturan zonasi yang telah ditetapkan ini masih dilanggar oleh para investor di kawasan ini. Berikutnya, pada Perda Kota Manado nomor 1 tahun 2014 tentang RD/RW Kota Manado, kita akan meninjau bagaimana pembangunan yang terjadi pada kawasan pesisir Megamas, apakah sesuai dengan perda yang berlaku. Yang pertama, pada pasal 68 ayat 2 yang berbunyi, pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi. Berikutnya, pasal 33 ayat 2 huruf A yang berbunyi, kawasan di sepanjang pesisir pantai Kota Manado yang bukan merupakan kawasan reklamasi dan bukan kawasan yang dilindungi kelestarian, fungsi pantai ditetapkan dengan jarak sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang ke arah darat. Dan pasal 91 huruf A, B, dan C yang berbunyi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan izin yang diberikan pejabat. Jika kita melihat kondisi existing yang terjadi, maka keberadaan bangunan yang telah dibangun oleh investor serta kegiatan reklamasi yang dilakukan telah menyalahi ketiga aturan ini karena tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Pembangunan juga terdapat pada beberapa kawasan yang bukan kawasan reklamasi, serta pembangunan berjalan tanpa mengantongi izin dari pejabat setempat. Kemudian, pada pasal berikutnya, yakni pasal 91 huruf D dan E, yang berbunyi pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi dan pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang ditetapkan UU sebagai milik umum, di mana terdapat akses publik yang terhalangi akibat pembangunan oleh investor. Lalu, bagaimana solusi terbaik bagi permasalahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Indonesia ini? Beberapa solusi atau strategi telah ditetapkan untuk mengatasi permasalahan terkait pemanfaatan ruang di Indonesia. Beberapa di antaranya, menurut Ahmad Jazuli, seorang peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2017, adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni
inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dengan mengevaluasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian konservasi sumber daya alam dan juga daya dukungnya dengan melakukan konservasi untuk menjaga daya dukung sumber daya alam agar sumber daya alam bisa terjamin pada masa-masa yang akan datang keberadaannya. Kemudian pembinaan dilakukan kepada SDM, sumber daya manusia, lalu kepada pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, kota maupun wilayah. Rehabilitasi lahan kritis, memulihkan kembali kawasan lindung agar dapat kembali produktif. Kemudian konsistensi penegakan hukum dengan peningkatan ketertiban dan kepastian hukum tata ruang yang adil dan tidak tebang pilih. Sehingga tidak ada nantinya investor-investor nakal lagi yang membangun tanpa mengikuti aturan tata ruang yang berlaku. Dan yang terakhir, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, yakni mengurangi pencemaran akibat eksploitasi pembangunan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.